Oke, di depan saya ini ada tipe Pro 7 ya, tipe Prestige M series 7000 lumen ya, sadis ya. 6000 Kelvin, 4500 Kelvin, 3000 Kelvin flash strobe ya. Nah, ini saya dapat kiriman ini katanya rusak ya. Nah, saya mau cek dulu rusaknya di mana. Tapi kalau mau diservis, saya sih lihat secara sekilas sih bolam ini tidak bisa diservis ya. Kenapa? Karena chipnya chip COB ya. Chip COB ini fokusnya agak kurang ya kalau menurut saya. Karena kenapa? Dia lebar-lebar banget. Chipnya terlalu lebar. Jadi bohlam halogen itu chipnya itu seperti jarum, sedangkan dia lebar, jadi glare-nya banyak ya. Tipe Prestige M ini ada chip putih, ada chip kuning ya. Jadi kita coba dulu yang masih nyala nih, kita mau tes berapa wattnya ya. Nah, ini yang meredup mati ternyata ya, putih kuning. Nah, putih kuning. Kelihatannya sih chipnya ini mati. Putih, kuning, putih kuning, putih, kuning, strobe. Saya nggak tahu ya, tipe Pro 7 demen banget dia menjual tipe-tipe strobe flash begitu ya. Yang terbaru di P73 CF pun sama, dia ada tipe flash strobe begitu ya. Nggak tahu kenapa dia demen banget. Padahal kurang begitu laku ya, tipe-tipe strobe flash begitu orang nggak mau. Wah, ini juga mati sama, meredup. Chipnya bro, ini nggak ada spare part nih. Kalau mau di servis nggak bisa. Jadi chip-chip COB itu sering kalah di chipnya meredup ya, itu seperti ini. Ya, chipnya ini. Kalau chipnya sih nggak ada spare part ini. Ya. Tipe Prestige M ya. Saya sih sebenarnya tadi mau mengukur ini wattnya berapa sekalian ya, kita demokan. Saran saya sih kalau Anda sebagai pembeli baru jangan beli tipe ini. Kenapa? Karena chipnya terlalu lebar jadi fokusnya nggak begitu bagus, agak glare kemana-mana, agak ke atas. Tapi mungkin juga saya pakai bagus kok pak. Nah, bandingkan coba dengan chip yang bener-bener tipis, pasti hasilnya lebih bagus ya, seperti itu. Jadi untuk Anda yang baru mau beli, jangan beli tipe ini. Kenapa? Satu terlalu lebar chipnya, jadi fokusnya bisa glare-nya banyak. Dan dia teknologi pendinginannya masih jadul. Kenapa saya bilang jadul? Dia sistem jepit. Jadi body ini sebagai pendingin, PCB-nya dijepit di body. Nah, di sini buktinya ada kling 2 ya. Nah, di sini selalu ada lubang. Nah, lubang ini bisa membuat air masuk dari belakang, tembus ke dalam sini. Debu bisa masuk, air bisa masuk. Karena dia ada lubang. Kecuali lubang ini Anda silen. Jadi kalau Anda terobos banjir, ini kelelep, air bisa masuk dari sini. Ya, nih, saya demokan. Ini dipasang. Ya. Nah, ini dipasang kunci. Karena ada lubang di sini ya, air jadi bisa masuk lewat jalan dalam, keluar di sini ya. Air bisa masuk jalan dalam, keluar di situ. Jadi fog lamp Anda bisa masuk air kalau Anda menerobos banjir, dan fog lamp Anda bisa debu masuk. Kenapa? Karena ini kipas angin berputar, ada angin yang tembus keluar di sini, partikel-partikel debu bisa masuk, makanya rumah fog lamp Anda bisa kotor ya, seperti itu. Jadi ini teknologi jadul banget gitu ya, dan dia tidak adjustable. Anda tidak bisa adjustable, jadi Anda tidak bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah ya. Saran saya sebagai syarat bolam bagus adalah Anda harus beli bolam yang adjustable ya. Adjustable-nya apa? Jadi Anda bisa menaruh chip kuningnya di bagian bawah atau chip putih di bawah, bisa adjustable. Sedangkan ini fix focus ya, ini fix focus bro, di sini dibaut sama dia dan tidak bisa di-adjust ya. Jadi saya ngomong apa adanya, kurang baik. Saya bukan menjelek-jelekan merek. Karena saya menjual bolam yang mereknya Juragan Lampu, nanti ada orang yang tidak senang. Enggak bro ya.
Saya cuman mendeskripsikan bahwa ini kurang baik, satu dari teknologi pendinginan karena masih sistem jadul, sistem jepit yang selalu saya ngomong. Belum single cooper, double cooper atau single heat pipe atau double heat pipe yang teknologi pendinginannya terkini. Chipnya masih menggunakan COB. Chip COB ini keuntungannya tidak ada sama sekali, kelemahannya banyak, keuntungannya murah. Keuntungannya murah, kelebihannya tidak ada. Ya. Wattnya gede tapi output cahayanya kurang, fokusnya kurang. Kenapa? Karena dia terlalu lebar chipnya. Sedangkan LED itu atau bola halogen itu tipis-tipis, chipnya segede jarum. Dia terlalu lebar. Jadi kalau lebar ini glare-nya banyak. Dan dia panasnya berlebih. Dan banyak kasus meredup seperti ini. Ya. Dan dia ini tipenya fix focus, tidak bisa di-adjust. Jadi Anda beli ini, Anda tidak bisa mengatur settingnya, mau chip kuningnya di bawah atau chip kuningnya di atas, nggak bisa. Ya, fix fokus. Dan dia masih pakai driver dan dia kedip-kedip. Saya nggak tahu ya kenapa Pro 7 demen banget mengeluarkan LED yang bisa flash dan strobe. Padahal merek itu tipe itu jarang yang mau ya. Jadi ini tipenya Pro 7 Prestige M ya, M series. Jadi buat Anda yang mau beli ini berpikir lagi lah. Saya nggak tahu harganya berapa ini, tapi kalau dengan harga misalnya hampir 1 juta, menyentuh 1 juta, mendingan Anda belilah tipe lain lah yang masih banyak lebih bagus, contohnya seperti JL3 ya. Karena LED ini spesifikasinya sangat rendah ya. Spesifikasinya sangat rendah. Kenapa saya bilang rendah? Karena ya chipnya masih menggunakan COB ya. Wattnya gede tapi output powernya nggak gede-gede banget gitu loh. Ya. Oke. Terima kasih sudah melihat review saya. Saya mohon maaf dengan yang punya barang tidak bisa diservis ya, karena chipnya nggak punya spare part, nggak ada spare part ya. Kalau ada spare partnya bisa. Driver nggak rusak ini, chipnya ya. Chip COB itu banyak sekali meredup. Karena kenapa? Kepanasan dia jebol ya. Oke. Jadi panduan juga untuk Anda yang mau beli ya tipe ini. Masih mending beli merek lain yang harganya lebih murah, masih banyak. Ya, tipenya adalah dia sih bilang sini 7.000 lumen, saya sih nggak percaya ya. Oke, terima kasih.